Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua dan juga mohon izin Bapak Ibu. Kami dari kelompok 4 FA3 Matkul Analisis Farmasi Sediaan Solida akan mempresentasikan jurnal yang kami review yaitu pengembangan dan validasi metode LC untuk penentuan ampicillin dan diloxalisin dalam formulasi farmasi menggunakan desain eksperimental. Boleh di next. Ya, baik. Dan ini adalah anggota dari kelompok kami, ada Joshua, Dania Abril, Rizka Puspita, Dea Nur Hovifah, Niketu Devinda, Adwa Queen Latifah, saya sendiri Gani Maran Aziz, Muhammad Hussein, Nada Ayu Zalfa Azhara, Amalia Fauziah, Muhammad Vito, Intan Nur Aini, dan Putri Nuryanti. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, silakan. Ya, baik. Di sini ada zat yang dianalisis, yaitu kapsul ampicillin dan diklosasilin. Bentuk sediaannya itu kapsul oral yang mengandung ampicillin dan diklosasilin. Digunakan karena memberikan stabilitas yang baik untuk antibiotik beta-laktam sesuai dengan bentuk sediaan resmi dalam farmakope dan dianalisis menggunakan RPHPLC tanpa interferensi eksipien. Pada penelitian ini, zat yang dianalisis adalah ampicillin dan juga deklosasilin, yang merupakan antibiotik golongan beta-laktam dalam sediaan kapsul. Untuk dapat dianalisis kedua zat tersebut menggunakan KCKT, perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu struktur dan juga sifat fisikokimianya. Jadi, di bawah itu ada dua gambar struktur dari ampicillin dan juga deklosasilin. Jadi, di mana struktur kedua obat itu mempunyai cincin beta laktamnya yang udah lingkarin merah yang ditunjukkan pada bagian lingkaran. Jadi cincin beta laktam itu merupakan struktur khas antibiotik golongan penisilin dan sangat berperan dalam aktivitas antibakterinya. Selain cincin beta laktam, kedua senyawa ini juga mempunyai gugus karboksilat dan juga gugus amina. Gugus-gugus inilah yang menyebabkan ampicillin dan juga deklosasin memiliki sifat ionisasi. Karena memiliki gugus asam dan juga basa dalam satu molekul, kedua obat ini dapat berada dalam bentuk bermuatan tergantung pada pH lingkungannya. Senyawa dengan karakteristik seperti ini disebut zwitterion, di mana sifat ionisasi ini sangat penting dalam analisis KCKT-nya, karena dapat mempengaruhi interaksi senyawa dengan fase diam dan juga fase gerak. Adanya gugus ionisasi ini dan juga heteroatom seperti oksigen, nitrogen, dan juga sulfur dapat menyebabkan kedua senyawa ini bersifat polar hingga semipolar. Sifat kepolaran ini menjadi dasar pemilihan metode KCKT fase terbalik, di mana fase diamnya itu bersifat nonpolar, sedangkan fase geraknya itu bersifat lebih polar. Jadi secara keseluruhan, dua obat ini mudah larut dalam air dan juga pelarut polar seperti campuran air dan juga asetonitril. Hal ini sesuai dengan pelarut yang digunakan dalam pembuatan cincin beta-laktam. Kedua senyawa ini cukup sensitif terhadap kondisi pH yang ekstrim, sehingga kondisi analisis KCKT harus diatur dengan baik agar tidak terjadinya degradasi. Dengan memahami struktur dan juga sifat fisikokimia kedua obat ini, dapat disimpulkan bahwa metode KCKT yang digunakan sudah sesuai dan juga mendukung pemisahan serta penetapan kadar kedua senyawa tersebut. Baik, untuk selanjutnya ada
bentuk sediaan, yang dimana bentuk sediaannya itu kapsul digunakan untuk antibiotik seperti ampicillin dan diclosasin dan mampu melindungi zat aktif dan pengaruh lingkungan lingkungan luar sebelum dikonsumsi. Yang kedua ada mengandung eksipien. Kapsul mengandung eksipien seperti pengisi, pengikat, dan bahan pelicin yang tidak memiliki aktivitas farmakologis tetapi dapat berpotensi mengganggu proses analisis jika tidak ditangani dengan baik. Yang ketiga, ada perlu preparasi sebelum zat aktif membuat pelarut yang sesuai, sorikasi untuk memastikan zat aktif larut sempurna, serta penyaringan untuk menghilangkan partikel padatnya. KCKT instrumen dan dekor. Yang pertama, instrumen sistem KCKT menggunakan sistem dioksai yang dilengkapi dengan pompa HPLC 680 automatik, sampel injektor AC 100, komprometen kolom termostatik TCC 100, dan perangkat lunak M-Power untuk pengolahan data. Yang kedua ada fase diam kolom, yaitu kolom yang digunakan adalah AC5C18 dengan dimensi 150 mm per times 4,6 mm dan ukuran partikelnya mikro. Kemudian suhu kolomnya diatur pada suhu 30 derajat Celcius selama proses analisis. Kemudian fase diam kolomnya, kolom yang digunakan adalah AC5C18 dengan dimensi 150 mm per times 4,6 mm dan ukuran partikelnya 5 mikro. Detektornya menggunakan detektor PDA, photodiode array, yang terakhir ada panjang gelombang. Pemantauannya dilakukan pada panjang gelombang 200 nm, 220 nm. Selanjutnya di sini ada sistem KCKT dalam kondisi operasional. Yang pertama ada fase gerak, yaitu terdiri dari etanol dan buffer fosfat dengan rasio 60:40. Fase gerak ini disaring menggunakan filter membran nitroselulosa 0,22 mikro dan dihilangkan gasnya di bawah vakum sebelum digunakan. Yang kedua ada laju alir, yaitu ditetapkan sebesar 1,0 mili per menit. Kemudian yang ketiga ada volume injeksi, sampel yang disuntikan ke dalam sistem adalah sebanyak 10 mikroliter. Kemudian yang keempat ada suhu kolom, yaitu oven kolom diatur pada suhu konstan 30 derajat Celcius. Baik, selanjutnya ada pembuatan larutan baku standar atau standar induk. Nah, tahap pertama dalam analisis KCKT ini itu pembuatan larutan baku atau standar induk, yang dimana larutan baku ini tuh berfungsi sebagai acuan utama dalam analisis karena digunakan untuk membuat kurva kalibrasi dan membandingkan si respons sampelnya. Jadi, konsentrasi larutan bakunya harus diketahui secara pasti dan dihitung secara teoritis. Nah, di sini tuh ada prosedur dan keterkaitannya dengan perhitungannya di sebelah kanan. Untuk prosedurnya yang pertama itu ditimbang secara seksama 57 mg ampicillin trihidrat dan 55 mikrogram dicloxacillin natrium ke dalam labu ukur 200 ml. Selanjutnya ditambahkan sekitar 100 ml diluen, yaitu larutnya air mili Q dan asetonitril dengan perbandingan 50:50 ke dalam labu ukur. Selanjutnya disanikasi larutan selama kurang lebih 5 menit hingga zat larut sempurna, kemudian didinginkan sampai suhu ruang. Selanjutnya volumenya itu dicukupkan dengan diluen hingga tanda batas 200 ml lalu dihomogenkan. Nah,
Lalu larutan baku induk yang diperoleh itu memiliki konsentrasi sekitar 285 mikrogram per mili untuk ampisilin dan 275 mikrogram per mili untuk dikoksaksilin dan digunakan sebagai larutan standar induk. Nah, di sini tuh ada perhitungan konsentrasi larutan baku ampisilin trihidraт dan dikloroksilin. Nah, diketahui untuk massa ampisilin trihidratnya itu 57 mg, untuk massa dikloroksilin natriumnya itu 55 gram, volume larutannya 200 ml, dan pelarut diluen, yaitu air milk dan asetonitrile dengan perbandingan 50:50. Nah, konsentrasi larutan baku ini itu dihitung untuk memastikan bahwa larutan tersebutnya itu memiliki kadar yang pasti dan dapat digunakan sebagai standar pembanding dalam analisis KCKT ini. Nah, di sini tuh untuk cara menghitung konsentrasi larutan baku ampisilin trihidratnya tuh dengan mencari konsentrasi yaitu massa zat per volume larutan. Yang dimana massa zatnya itu sebesar 57 mg dan volume larutannya itu 200 ml, yang dimana menghasilkan 0,285 mg per mili. Nah, lalu hasilnya itu dikonversi ke dalam mikrogram per mili, yang dimana menjadi 285 mikrogram per mili. Nah, lalu konsentrasi larutan baku untuk dikloroksilin untuk konsentrasinya untuk massa zat dikloroksilin natriumnya itu sebesar 55 mg per volume larutan itu 200 mili, yang dimana menghasilkan 0,275 mg per mili, lalu dikonversi menjadi mikrogram per mili. Next. Nah, selanjutnya untuk pembuatan larutan sampel, setelah larutan baku yang tadi itu dibuat, nah tahap berikutnya tuh membuat larutan sampel. Ini tuh berbeda dengan larutan baku, karena larutan sampel itu berasal dari sediaan, sehingga kadar zat aktif di dalamnya itu belum diketahui. Nah, untuk prosedur pembuatannya tuh yang pertama ditimbang sebanyak 5 kapsul ampisisilin dan dikloroksilin, kemudian seluruh isi kapsulnya dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml. Nah, lalu ditambahkan kurang lebih 100 ml diluen, yaitu air milk dan asetonitrile dengan perbandingan 50:50. Lalu selanjutnya dikasih larutan selama kurang lebih 10 menit, kemudian volumenya itu dicukupkan hingga 250 ml dan dihomogenkan. Selanjutnya disaring larutan menggunakan membran nilon 0,45 mikrometer, filtrat dikumpulkan untuk pengenceran lanjutan. Lalu yang terakhir dilakukan pemipetan 55 ml dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian diencerkan dengan diluen hingga tanda batas dan dihomogenkan. Nah, di sebelah kanan itu ada perhitungan faktor pengenceran, yang dimana pengenceran ini tuh dihitung menggunakan faktor pengenceran untuk mengetahui seberapa besar sih larutan stok sampel yang diencerkannya. Nah, cara mencari rumus faktor pengencerannya tuh rumus faktor pengencerannya tuh volume akhir dibagi dengan volume yang dipipet, yang dimana volume akhirnya itu 100 ml dibagi volume yang dipipetnya itu 5 ml, yang dimana menghasilkan 20 ml. Jadi artinya tuh si larutan stok sampel yang diencerkannya tuh sebanyak 20 kali. Kemudian penimbangan untuk larutan standar itu ditimbang sebanyak 5 kapsul dalam labu ukur 250 ml dan ditambahkan 100 ml pengencer. Kemudian disanitasi selama 10 menit, lalu diencerkan hingga volume yang diinginkan. Setelah itu disaring melalui filter membran nilon 0,45 mikrometer sampai 47 mm. Lalu di larutan tersebut ditambah 5 ml, ditambahkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml dan diencerkan dengan pelarut, lalu dicampur hingga merata. Untuk larutan pengencernya, yang pertama dioptimasi dahulu untuk kondisi kromatografinya. Untuk kolomnya itu ACE 5 ukuran 150 mm kali 4,6 mm. Lalu untuk persiapan fase geraknya itu metanol banding buffer fosfat dengan perbandingan 60:40 volume per volume.
Lalu filtrasi dan degassing untuk fase gerak disaring dengan membran nitroselulosa 0,22 mikro, kemudian dihilangkan gasnya atau divakum. Lalu pengaturan parameter kromatografi, yang pertama laju alirnya itu 1 mili per menit, kemudian panjang gelombangnya itu di 220 nanometer. Lalu untuk volume injeksinya itu 10 mikroliter dan suhu oven kolomnya itu 30 derajat Celcius. Lalu untuk proses analisisnya, pada analisis HPLC dilakukan pada suhu kamar, yaitu sekitar 25 derajat Celcius, kemudian luas puncaknya diukur dan campuran air mili Q banding asetonitril perbandingan 50 banding. Selanjutnya di sini ada hasil kromatogram yang dimana waktu retensi dari ampicillin itu sekitar 2,5 menit, sedangkan waktu retensi dari diclosasilin itu 6,18 menit. Nah, kromatogram menunjukkan pemisahan yang jelas antara ampicillin dan diclosasilin dengan perbedaan waktu retensi yang signifikan. Nilai resolusi yang tinggi serta bentuk puncak yang simetris menandakan tidak adanya koelusi dan sistem kromatografi bekerja secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa metode KCKT mampu memisahkan kedua senyawa secara selektif dan efisien. Next. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Kromatogram HPLC menunjukkan bahwa ampicillin dan diclosasilin terpisah dengan baik dengan waktu retensi masing-masing sekitar 2,5 menit dan 6,18 menit. Nilai AUC yang stabil, jumlah piring teoritis yang tinggi, tailing faktor mendekati 1, serta nilai revolusi yang besar menunjukkan pemisahan yang efisien dan puncak yang simetris. Tidak adanya interferensi dari pelarut maupun placebo membuktikan bahwa metode ini selektif, valid, dan banyak digunakan untuk analisis rutin ampicillin dan diclosasilin. Metode HPLC yang digunakan pada penelitian ini mampu memisahkan ampicillin dan diclosasilin secara efektif dengan waktu retensi yang jelas dan terpisah. Seluruh parameter kromatografi yang diperoleh termasuk AUC, jumlah piring teoritis, tailing faktor, dan sehingga metode ini dinyatakan valid, selektif, dan dapat digunakan untuk analisis rutin ampicillin dan diclosasilin dalam sediaan farmasi. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan, yaitu jurnal yang kami gunakan untuk review kali ini. Di next. Wow, presentasi yang luar biasa ya. Kita sudah bahas dari preparasi larutan baku gitu kan. Terus sampai optimasi kromatografi, terus metode validasinya dan analisis yang dilakukan oleh kelompok kami. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sangat hebat ya kontribusinya. Terima kasih untuk semua presenter yang hadir sekarang, yang memaparkan semua slide yang dibuat. Mungkin itu saja cukup dari kelompok kami, kelompok 4. Kami mohon maaf sekali bila masih ada terdapat kekurangan. Untuk kami mohon maaf. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kami tutup dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.